Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini untuk segala anugerahnya, kemurahannya, kebaikannya dalam hidup kita, sehingga kita dapat ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Mari kita sediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Amos pasal yang kedua ayat 13 sampai 16. Sekali lagi, Amos pasal 2 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini lewat firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, tema firman Tuhan yaitu, adakah tempat yang aman? Sekali lagi, adakah tempat yang aman? Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa apapun kelebihan yang ada pada manusia tidak akan dapat meluputkan diri saat Tuhan menggoncangkan bumi ini. Kita memperhatikan bersama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan, dikatakan orang cepat tidak mungkin dikatakan lagi melarikan diri, ya. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya. Pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput. Bahkan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Artinya apa? Artinya kita memperhatikan bahwa orang-orang yang hebat sekalipun, orang-orang yang terpilih sekalipun secara kriteria manusia, tidak akan mampu melarikan diri, tidak akan mampu meluputkan diri tatkala Tuhan mengguncangkan bumi ini. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak. Itu bumi, tempat kita berpijak. Dan tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri, yang dapat meluputkan diri. Artinya lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Tidak ada tempat yang nyaman yang dapat kita lari ke sana, menghindarkan diri dari berbagai kondisi dan keadaan yang terjadi di tempat di mana kita ada. Karena semua tempat akan digoncang oleh Tuhan. Firman Allah di dalam Ibrani pasal 12 bahwa satu kali lagi Tuhan tidak saja mengguncangkan bumi, tetapi langit juga akan digoncangkan. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama bahwa keadaan, kondisi, bahkan tempat di dunia ini tidak ada yang aman bagi kita. Nah itu sebabnya lewat kebenaran firman Tuhan saya ingin mengajak kita, saya ingin membawa kita untuk kita mengerti lewat tema firman Tuhan pagi hari ini buat kita.
Tema ini sedang memberikan sebuah pertanyaan bagi kita. Adakah tempat yang aman bagi kita? Sekali lagi, adakah tempat yang aman bagi kita? Pagi hari ini kita mau belajar bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan memberikan jawaban bagi kita bahwa ada tempat yang aman. Nah, tempat yang aman itu apa? Mari kita memperhatikan. Yang pertama, tempat yang aman bagi kita di tengah-tengah menjalani keadaan kondisi kegoncangan di dalam dunia ini. Tempat yang aman yaitu nama Tuhan. Di dalam Amsal 18 ayat 10 firman Allah berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Sekali lagi Roma 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Nah, nama Tuhan adalah tempat yang aman bagi kita. Sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah goncangan-goncangan yang sedang kita alami hari-hari ini, kita tidak dapat melarikan diri kemanapun. Tetapi ada tempat yang aman yang dapat kita andalkan, yang dapat menjadi tempat di mana kita diselamatkan, yaitu nama Tuhan. Firman Allah berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Kalau kita ingin mengalami keselamatan, kalau kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, di tengah-tengah kegoncangan di hari-hari ini, hanya mari lari kepada nama Tuhan. Datang kepada nama Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat yang akan mampu dan sanggup menyelamatkan setiap kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, tempat yang aman yang dapat kita lari ke sana menghadapi kegoncangan di dalam dunia ini. Yang kedua adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita tidak akan mampu memberikan ketenangan di dalam hidup kita, di dalam kita menjalani hari-hari yang penuh dengan kegoncangan ini. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, firman Allah memberikan jaminan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan menikmati satu tempat yang aman bagi kita, tempat yang dimana kita menikmati ketenangan, tempat yang dimana kita menikmati kenyamanan, tempat dimana kita menikmati keselamatan, yaitu hanya dekat Allah saja. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tempat yang aman yang ketiga. Tempat yang aman yang ketiga yaitu kerajaan surga. Tempat yang aman yaitu kerajaan Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Allah berkata apa? Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan-kerajaan di dunia ini akan digoncangkan oleh Tuhan. Kekuasaan di dalam dunia ini akan digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi hanya satu kerajaan, yaitu kerajaan Tuhan, kerajaan surga yang saudara dan saya yang kita terima itu yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari cari kerajaan Tuhan.
Cari kerajaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Utamakan itu firman Allah di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah, cari kerajaan surga, cari kerajaan Tuhan. Utamakan, karena kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Biar lewat firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tempat di dunia ini yang aman tidak ada, tetapi ada tempat yang aman, yaitu yang pertama, nama Tuhan adalah tempat yang aman. Yang kedua, Tuhan adalah tempat yang aman. Dan yang ketiga adalah kerajaan Tuhan. Kerajaan surga adalah tempat yang aman bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman menjadi rema dan berkat bagi kami. Kami sadar bahwa dunia ini bukan tempat kami. Kau sedang menggoncangkan dunia ini. Tetapi kami percaya ada tempat yang aman bagi jiwa kami. Tempat yang aman bagi kehidupan kami, yaitu nama Tuhan sebagai menara yang kuat. Hanya dekat Allah saja kami akan tenang. Kami menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bahkan ketika kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Tuhan itu yang akan membuat kami tenang menjalani hidup di hari-hari ini. Berkati kami sekalian, pribadi kami, keluarga kami, rumah tangga kami, diberkati Tuhan teristimewa. Berkati iman kami kepada Engkau, berkati kasih dan pengharapan kami di dalam Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.